Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat datang di tutorial Android Studio. Bersama saya Benny, dan kali ini kita akan membahas materi tentang yang namanya fragment ya. Nah, jadi materi ini merupakan materi advance atau pengembangan, dimana kalau di video tutorial saya sebelumnya di channel YouTube ini ya, kita sudah membahas dasar-dasar yang perlu dipahami mengenai Android Studio, mulai dari edit text, button, activity, dan lain sebagainya, sampai kemarin kita membahas tentang layout ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi pengembangannya. Materi ini bertujuan untuk agar teman-teman itu pengetahuannya lebih bertambah, dan juga ketika nanti membuat program berbasis Android itu tampilannya, fitur-fiturnya jauh lebih kaya gitu ya, rich atau kaya. Oke, apa itu fragment? Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, teman-teman, saya yakin tentu familiar dengan yang namanya aplikasi YouTube di HP ya. Iya, jadi ini adalah contoh tampilan dari aplikasi YouTube. Kita lihat yang kanan ya, jangan yang kiri. Di YouTube itu kan teman-teman lihat ini, nih ada menu-menu di bagian bawah. Ini menu home, kemudian ada trending, subscription, kemudian share, library, dan lain sebagainya. Nah, menu-menu ini dibuat menggunakan fragment. Nah, lebih tepatnya ini disebut sebagai bottom navigation ya, navigasi yang berada di bawah, dan ini dibuat menggunakan fragment. Jadi cara kerjanya gimana? Nah, kalau kita klik home, biasanya nanti kan tampilannya ke tampilan home ya, teman-teman pasti tahu lah ya. Kalau di trending nanti konten yang ada di sini yang ditampilkannya adalah video-video yang sedang trending atau viral saat ini. Kalau yang subscription dan seterusnya, itu kan button-button ini akan menyesuaikan dengan jenisnya sendiri ya. Saya yakin teman-teman sudah tahu. Nah, pada kali ini kita akan mencoba membuat bukan fragment, bottom navigation yang juga memanfaatkan fragment. Nah, jadi kita akan coba bikin ini ya. Mudah-mudahan berhasil. Ya, jadi oke, ini namanya konten ya, konten dari fragmentnya. Kalau ini bottom navigationnya. Oke, langsung saja gimana cara bikinnya. Teman-teman buka dulu. Di sini saya sudah buka ini ya, karena saya pakai emulator BlueStack, jadi saya buka dulu BlueStack-nya. Kalau teman-teman pakai AVD, silahkan buka AVD-nya. Bukan buka AVD. AVD kan dibuka setelah Android Studio ya. Nah, saya buka BlueStack dulu, kemudian saya buka Android Studio, dan kita bikin project baru. Pilih empty activity. Kemudian di sini kasih aja namanya fragment, Android fragment ya, with fragment. Oke, kita bikin ini dulu yuk, nanti saya jelaskan definisi-definisinya yang perlu kita pahami ya. Oke, saya kira konfigurasinya sudah cukup, langsung aja finish. Oke, nah di sini saya mau jelasin ini teman-teman. Ada dua buah istilah yang cukup familiar, yang memiliki makna hampir sama, yaitu fragment dan activity ya. Fragment dan intent sebenarnya. Nah, apa beda fragment bukan intent, activity benar ya. Fragment dan activity. Apa bedanya kedua komponen tersebut? Nah, bedanya adalah kalau activity ini ya, misalnya kita pengen membuka home. Kalau menu-menu ini disajikan dalam bentuk activity, nanti konten-konten yang ada di sini akan berubah jendela lah ya, berubah jendela kalau kita mengklik button-button ini. Sementara kalau fragment, kalau fragment itu yang berubah itu bukan keseluruhan jendelanya, akan tetapi jadi kita itu berada di activity yang sama kalau di fragment, tapi kontennya yang berubah. Nah, gitu ya. Nah, kalau di activity tadi gimana? Saya ulangi lagi. Kalau kita menggunakan activity, itu semua jendela yang ada di sini itu berubah ketika kita pindah activity, ya. Tapi kalau kita menggunakan fragment, nah jadi setiap konten yang ditampilkan di sini itu berada pada activity yang sama,
akan tetapi yang berubah hanyalah activity-nya ya. Jadi misalnya kita berada di activity main. Nah, di activity main ini dengan fragmen itu memungkinkan kita berganti konten ya. Misalnya kalau home, nah nanti cuma konten fragmennya yang berubah, tapi activity-nya tetap ada di main activity. Nah, beda kalau menggunakan activity ya. Kalau menggunakan activity, kalau kita pengen pindah ke home berarti pindahnya kontennya nanti ke activity home. Kalau kita pengen mengakses konten yang ada di trending, nanti pindahnya ke activity trending. Nah, gitu ya. Nah, jadi berbeda antara pindah activity dan berpindah konten di dalam fragmen. Oke. Kemudian kita lihat projectnya. Oke, siap ya. Nah, kita pengen bikin bottom navigation dengan memanfaatkan fragmen. Jadi kita akan coba bikin persis seperti ini ya. Ada home, ada trending, ada subscription, kemudian ada shared ya, kemudian ada library. Gimana cara bikinnya? Nah, pertama-tama kita coba bikin ini dulu deh. Kita siapkan nih. Jadi navigation itu bagian-bagiannya ya, saya lupa bagian-bagiannya. Nah, pertama gambar home ini disebut sebagai image icon atau gambar icon ya. Gambar icon, ini icon home, ini icon apa ya, API ya, ini icon, pokoknya icon subscription seperti ini, library seperti ini, dan share seperti ini. Itu bagian pertama dari navigation. Kemudian bagian keduanya ini ada tulisan untuk memperjelas makna simbol atau gambar ini adalah menu home. Kalau yang API ini trending, kalau yang ini subscription, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi itu adalah bagian-bagian dari fragmen, dan juga fragmen itu terdiri juga di sini ada kontennya ya. Jadi setiap fragmen atau setiap menu kalau diklik nanti kontennya akan berubah. Oke, kira-kira gitu. Nah, maka dari itu pertama-tama kita harus menyediakan ini dulu, gambar ikonnya. Gimana caranya? Oke, nah di sini kita akan coba menyediakan gambar ikonnya dulu ya. Teman-teman buka ya, pastikan di sini view-nya Android, kemudian di bagian drawable ini klik kanan, kemudian new, baru ini vector asset. Nah, gitu ya. Nah, kita pengen mencari gambar pertama yang ini ya, home. Home ini maka kita cari ikonnya di sini. Clip art. Nah, ini di sini. Ketik aja home. Nah, seperti ini dapat home, ya kan? Nah, klik home-nya, oke. Next, lalu finish. Nah, nanti icon home-nya akan diletakkan di dalam folder drawable. Oke, kita tambahkan lagi, tadi ada berapa? Ada 1 2 3 4 ya, 4 icon lagi. Coba kita cari ya satu-satu. Oke, klik kanan drawable, vector new, vector asset, kemudian kita coba cari, oh tuh, subscription. Coba trending ya, trending fire. Nah, ternyata untuk icon YouTube yang trending itu nama iconnya kalau di Android itu disebut local fire department mungkin ya. Nah, berarti kita cari dengan kata kunci fire, nanti muncul ini ya. Oke, kemudian next dan finish. Lalu tadi ada subscription ya, subscription dan share. Klik kanan lagi, vector asset, kemudian di sini tadi subscription ada ya. Nah, di sini sudah ada subscriptions. Oke, next, finish. Setelah itu ada apa? Ada shared. Oke. Ada nggak shared di sini ya? No, ada. Screen share. Masa pakai share screen ya? Kalau chat tuh susah ya, karena nama ikonnya itu berbeda dengan berbeda dengan nama icon di Android itu berbeda dengan yang di sini nama menunya.
jadi kita kesusahan. Kalau kita nggak ketemu, nanti mungkin kita ganti aja dengan icon lain ya, tapi kita coba cari dulu secara manual. Oke, ada nggak? Aduh, ikonnya bulat, terus ada tanda ini ya, kayak mengirim pesan gitu ya. Oke, kita coba cari. Nah, kalau teman-teman ketemu ya, langsung aja dipakai ikonnya, tapi ini saya belum ketemu, jadi kita cari dulu aja. Oke, ada nggak? Oke, kayaknya nggak ketemu ya, coba. Kemudian kalau chat ada nggak? Susah nyarinya ya, susah. Oke, udah aja deh, kita pakai yang ada aja, yang shared. Ini yang pakai ini aja ya. Oke, kemudian next, finish. Selanjutnya library. Oke, kita gunakan library. Kita masukkan library. Biasanya namanya bukan library ya, directory atau folder. Nah, kan namanya folder ya, bukan library. Oke. Nah, sudah ya, sudah semua ikonnya kita tambahkan. Nah, sekarang kita akan coba ini dulu ya. Kita akan menambahkan sebuah di sini sebuah directory. Coba teman-teman klik kanan res, kemudian Android Resource Directory. Nah, ini menu, resource type-nya menu. Oke, nanti otomatis directory name-nya menjadi menu. Oke. Kemudian teman-teman tambahkan di sini, klik kanan di menu ya, klik kanan di menu, kemudian menu resource file. Nah, nama filenya adalah tadi, nama komponennya apa? Button navigation ya. Navigation. Oke, button navigation. Udah aja, klik OK. Nah, kemudian teman-teman masuk ke bagian code sini. Coba ikuti coding berikut ya. Item, kemudian ID. Nah, jadi diketikin, langsung pilih yang otomatis saja ya. Pertama, navigasi apa tadi? Navigasi home ya. Home, kemudian ini ikonnya apa? Icon dari home tadi ini ya, yang baseline ini. Nah, jadi ikonnya yang ini otomatis muncul. Kemudian kita juga pilih title home ya, Android title home. Oke, sebenarnya bisa juga gini ya. Nah, jadi menu-menu yang muncul itu teman-teman, nah kalau kita bikin tagnya di sini, nanti muncul tampilan ketika kita pilih view-nya split, nanti muncul ini menunya home ya, tulisan home, apapun yang kita ketikkan di sini nanti muncul di sini. Oke, nah kira-kira seperti itu. Kita tutup dulu. Menunya ada berapa tadi? Ada 5 ya. Nah, coba kita kopikan aja yang ada. Enter, paste berapa kali? 4 kali ya. Nah, sesuaikan. Ini nav home. Yang kedua tadi, aduh saya tuh lupa ya. Trending subscription. Oke. Trending, kemudian ini trending, perhatikan ya. Nah, ini ikut berubah. Kemudian di sini trending tadi pakai apa ya? Pakai fire ya. Fire. Oke, pakai fire. Kemudian ada selain trending tadi ada subscriptions. Salah. Salah ya. Kok saya bikinnya di sini? Salah, maaf. Nav trending, kemudian di sini nav
subscriptions, kemudian di sini kasih subscriptions, kemudian di sini pilih subscriptions, kemudian yang ini apa, yang ini coba kita lihat shared ID-nya ya, kemudian ini folder, kemudian yang ini shared. Nah kemudian kalau yang ini tadi library ya. Oke, ini salah ya, harusnya library itu pakai folder. Kalau yang shared ini menggunakan apa tadi, shared juga ya, share screen, kemudian di sini library. Oke, nah tampilannya kurang lebih seperti ini, tapi jangan khawatir ya, kita kan nggak ini ya, nggak bikin yang seperti ini. Oke, tinggalkan dulu aja, kemudian teman-teman masuk ke sini, ke main activity dulu aja deh. Nah kita hapus dulu ini, delete, kemudian masuk ke bagian code, kemudian teman-teman silahkan ikuti coding berikut ya. Pertama-tama kita kasih dulu deh ID untuk layout kita. ID-nya apa? ID-nya adalah add plus ID, di sini main container, terserah aja ya ID-nya, cuma kalau supaya lebih mudah teman-teman ikuti aja yang ada. Kita tutup dulu tag yang di atas, kemudian baru di sini bottom. Nah bottom navigation, pilih aja yang pertama ya, enter, kemudian width-nya match parent, ininya word content, height-nya, kemudian kita perlu ada ID juga. ID-nya apa? ID plus bottom navigation ya. Kemudian di sini coba kita tambahkan margin 30 dp. Setelah margin itu ada nanti dulu aja deh, kita kesini dulu aja ya. Nah oke, nanti ketampilannya seperti ini nih, yang muncul ini adalah bottom navigation. Letaknya kok di atas ya, karena kita harus ini ubah dulu, kita tambahkan constraint dulu ya. Constraintnya teman-teman tentukan constraint kiri kanan, caranya ada macam-macam, teman-teman bisa pilih salah satu ya. Saya pengen contohin yang cara seperti ini dulu untuk kali ini. Jadi teman-teman klik yang horizontal in parent. Nah nanti di sini akan ada constraint kiri kanannya secara otomatis. Kemudian di sini teman-teman tambahkan lagi vertikal. Wis mundur aja deh, kita tarik aja ya. Vertikal ini klik dan tahan di bulatannya. Nah jadi dia berada di bawah. Kemudian teman-teman gitu dulu aja, atau kita ikuti tutorial yang saya ikuti. Oke, margin 30 dp. Tadi margin 30 dp, kemudian kita coba tambahkan elevation ya. Elevationnya 3 dp. Kemudian di sini label visibility mode-nya unlabeled. Oke. Kemudian di sini oke, backgroundnya nggak usah. Item config, item coba ya. Oh ya, item icon tint. Nah ini dia menggunakan drawable, add drawable. Kemudian di sini ada item selector. Oke, item selector ya. Nah nanti ini masih merah karena harus dibikin dulu. Kemudian di sini menunya kita menggunakan bottom, bukan itu ya, bukan, kita menggunakan menu bottom navigation. Nah harusnya bukan bottom navigation, harusnya namanya nanti bottom menu. Oke, kita coba ya, kayaknya tadi salah, ini harusnya nggak usah pakai margin. Oke, nah jadi dia berada di bawah seperti ini, persis seperti yang kita
inginkan seperti ini ya. Atau teman-teman kalau mau berkreasi biarin aja tadi marginnya, nah nggak apa-apa ya, nggak masalah. Jadi menunya sudah kelihatan teman-teman. Nah sekarang kita harus ngapain? Nah kemudian kalau sudah yang seperti ini teman-teman, kita akan masuk ke, nah kita bikin di sini dulu ya, kita bikin yang namanya fragmennya. Nah kita bikin fragmennya dulu. Caranya gimana? Nah caranya kalau teman-teman klik kanan di sini, klik kanan new, kemudian di sini ada fragmen ya, bukan activity ya tapi fragmen. Fragmen, kemudian fragmen blank. Nah di sini teman-teman sesuaikan aja namanya. Tadi ada apa? Ada blank fragment ada apa tadi? Pertama ada home ya, home fragment, finish. Oke. Kemudian tambahkan untuk yang 4 lagi tadi apa? Setelah home ada apa? Setelah home itu ada setelah home itu ada apa sih? Trending, subscription, share. Trending, oke, finish. Kemudian subscription ya, subscriptions, kemudian apa tadi? Trending, subscription, habis itu share dan library. Oke, share, finish. Kemudian satu lagi yang terakhir itu adalah library. Oke. Nah, library. Oke. Finish ya. Oke, kemudian kita ini dulu deh, karena kebanyakan jendela ya, teman-teman klik kanan, kemudian close all. Nah, kemudian kita harus kemana? Nah, kita buka dulu deh yang ini. Di bagian layout teman-teman bisa lihat nih, fragmen yang kita tambahkan di sini tadi juga ditambahkan di bagian layout ya. Pertama-tama kita edit bagian home-nya dulu. Bagian home ini isinya seperti berikut. Masuk ke tampilan code dan teman-teman, nah ini rubah aja ke bentuk constraint layout ya. Nah, ketikkan kemudian pilih yang constraint layout, enter. Kemudian kita hapus saja dulu yang ini. Oke, hapus ini. Kemudian teman-teman bisa masuk ke menu design, kemudian tambahin text view. Nah, constraint-nya horizontal inference, kemudian vertical inference, kemudian teksnya adalah home ya, teksnya home. Kemudian size-nya, nah di sini ada nggak size? Nah, jadi untuk ngoding itu bisa lewat sini atau bisa lewat tampilan coding ya. Size-nya teman-teman bebas sih sebenarnya, cuma kalau mengikuti tutorial ini lebih bagus ya. Oke, kemudian kita akan menentukan color atau warna huruf. Terus text colornya sini ada teal ya, teal yang 700. Nah, dimana teal ini kalau teman-teman bingung, itu adalah kombinasi huruf kombinasi warna yang ada di sini nih, di color ini. Nah, ini ada teal 700. Nah, ini macam-macam. Oke, jadi jangan bingung di mana letak teal itu berada. Oke, kemudian kita pengen juga ini style. Jadi kita pengen dia bold. Stylenya dia bold ya. Bisa nggak dipilih bold? Text style. Oh, nggak bisa ya. Kita di codingnya aja ya. Kita di codingnya coba tambahin di sini style. Nah, bold. Nah, lebih gampang di sini ya. Bold, kemudian oke, saya kira sudah cukup. Coba kita lihat dulu. Nah, kemudian supaya kita bisa melihat perubahan ini, perubahan halaman atau fragmen, mungkin kita bisa rubah dulu background dari fragmen ini ya. Cara merubah backgroundnya gimana? Nah, coba cari di sini. Klik dulu di area kosong ini untuk memilih fragmen yang ada, kemudian cari background. Ada nggak di sini? Nah, backgroundnya tadi warna apa ya? Backgroundnya saya lihat contekan dulu ya. Backgroundnya itu warna nih,
Oke, teman-teman bisa ketikkan di sini pagar DADEFF. Nah gitu ya, enter aja. Nah nanti berubah warnanya dari putih menjadi seperti ini sesuai dengan kodenya. Oke. Nah teman-teman seperti ini. Kemudian kita ke bagian code, Ctrl A, Ctrl C. Nah kita buka sekarang untuk fragmen yang lain, ini home ya, masih ada 4 fragmen lagi. Library, share, subscription, dan trending. Buka aja semuanya. Kita ke library, kemudian code, Ctrl A, Ctrl V atau Ctrl V. Oke. Kemudian kita sesuaikan ya. Di sini home, ini bukan home fragment, tapi di sini konteksnya itu fragment library ya. Oke. Berarti ini library. Dimana kita tahu? Nah, kita menentukan konteks ini sesuai dengan yang ada di Java ini ya. Ini kan library, berarti library juga. Nah, gitu ya. Jadi harus disesuaikan karena kita copy paste tadi, jadi dia ke paste semuanya tadi kan jadi fragment home fragment. Jadi kita harus sesuaikan. Teksnya juga ya, teksnya library. Kemudian untuk warna ini apa sih warna background dari fragmennya? Teman-teman bisa lihat atau bisa rubah. Nah, background ini menjadi FFDFD F. Nah, oke, kemudian kita lihat desainnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk yang fragment share, coba Ctrl A, Ctrl V juga. Kemudian kita rubah backgroundnya menjadi FFF 5E8. Oke, kemudian ini rubah menjadi shared ya. Kemudian ke teks ini juga shared. Oke, sudah sepertinya. Nah, seperti ini. Jadi warnanya bukan putih murni kayak krim gitu ya. Kemudian untuk yang ini juga sama. Ctrl A, paste, rubah juga backgroundnya menjadi EOFFDA. Salah. Oke. Coba E0FFDA. Oke, di sini adalah subscriptions. Ya, kalau dia salah tulisan nanti dia warna merah. Jadi mudah aja dikenali ya. Subscriptions. Kemudian yang trending, kita lihat dulu desainnya. Oke, sudah benar. Kemudian yang trending juga sama, Ctrl A, paste. Untuk backgroundnya ini terserah aja ya. Coba apa ya, C1, C2, C3. Nanti warnanya jadi apa ya. Oke, di sini trending. Kemudian di sini juga trending. Nah, gitu ya. Ya, kurang lebih kita close dulu, close all, kemudian kita coba buka activity main-nya ya. Nah, teman-teman, jadi kita tuh pengen ngapain sih sebenarnya? Nah, kita tuh pengen bikin yang seperti ini. Kalau kita klik yang home, nah nanti muncul tulisan home di sini, muncul fragmen home. Nah, jadi kan fragmen home kan isinya tadi tulisan home. Kalau yang trending nanti tulisan trending munculnya. Kemudian yang subscription juga dan seterusnya gitu. Kita pengennya seperti itu. Oke, di sini ada sesuatu yang kurang. Coba saya ini ya, saya lihat dulu. Tadi kita belum bikin ini ya, belum bikin item selector. Coba saya perbaiki dulu ya. Saya mau lihat contekan dulu item selector. Nah, kita bikin item selector itu di bagian drawable ya. Di sini teman-teman klik kanan, new drawable resource file, kemudian di sini sebut aja sebagai item selector. Nah, ini file name-nya harus sama dengan yang ini ya, item selector ini. Oke aja. Nah, kemudian teman-teman rubah nih, kita masuk ke code dulu. Kemudian teman-teman rubah coding yang ada di sini
sesuaikan seperti yang saya ketikkan. Android state checked, ini true. Kemudian ini color, salah, Android color, Android color sama dengan add color til 700 ya, sama aja. Oke, kita copy dulu, kita copy paste sebanyak 2 kali. Oke, kita sesuaikan lagi. Kalau yang ini state press, oke, kemudian ini true, warnanya adalah sama til 700, kemudian di sini yes. Nah, kalau yang ini nggak usah ada apa-apa ya, langsung aja ke Android color. Oke, nah nanti kalau kita sudah bikin file ini, nah bagian ini nggak akan merah lagi. Nah, dan dia kenapa ini bisa berubah? Oke, saya akan jelaskan ya. Ini, nah warna ini berubah karena apa nih? Coba teman-teman hapus ini ya, baris ini. Nah, nanti warnanya akan jadi tuh, warnanya warna transparan gitu ya, karena warna defaultnya diatur warnanya til 700 gitu ya. Untuk selected ini, untuk checked ini artinya ketika kita memilih, contoh nih, ketika kita memilih share, nah nanti warna yang muncul itu adalah warna, nanti button ini akan berwarna sesuai dengan yang kita tentukan di checked. Nanti kita cobalah ya. Kalau yang press ini, jadi warnanya akan berubah sesuai dengan yang sesuai ketika kita pencet tuh warnanya berubah. Ini bisa dirubah-rubah ya, bisa teman-teman coba aja, jangan sesuaikan dengan ini, bisa aja ya. Jadi nggak mesti sama. Oke, ini sudah seperti ini. Kemudian teman-teman yang terakhir, kita akan modifikasi bagian main activity ini ya. Oke, di bagian main activity kita akan rubah sebagai berikut. Oke, pertama-tama bagian sini, bottom navigation view, kemudian bottom navigation view titik koma, teman-teman ikuti aja. Kemudian di sini bottom navigation view sama dengan find r.id bottom navigation. Nah, coba ya, ini adalah ID dari ini yang ada di main XML ini, ID dari bottom navigation. Ini bottom navigation ini ya. Oke, cari bottom navigationnya, kemudian get supported fragment management, kemudian begin transaction, kemudian replace replace r.id.main container dengan new home fragment commit.commit titik koma. Oke, gitu. Saya akan jelaskan untuk fungsinya untuk apa sih gitu ya. Sebelum itu set content view ya. Di sini r.layout.activity main. Oke, teman-teman. Bukan, saya salah lihat contekan. Udah lihat contekan, salah lihat lagi ya. Bottom navigation view, kemudian set selected item ID r.id.nav home gitu ya, nav home titik koma. Oke, baris ini fungsinya untuk apa? Coba kita jalankan, kita lihat di emulatornya sedang ini ya, loading ya. Oke, nah seperti ini teman-teman. Nah, jadi fungsi instruksi ini adalah ketika halaman dimuat pertama kali, otomatis fragmen yang terpilih adalah fragmen home. Nah gitu ya maksudnya ya. Itu maksudnya. Kalau kita nggak ada ini, nah nanti ketika pertama kali dijalankan, coba kita jalanin lagi. Nah nanti kosong. Nah ya gitu logikanya ya.
Oke, kemudian kita akan coba codingan berikutnya ya, untuk button-button yang ada ini. Untuk button-button apa sih, home dan lain sebagainya, kita coba ya. Oke, caranya gimana? Bottom navigation view.set on selected item on item selected listener new on. Nah, seperti ini, enter aja. Kemudian di sini return true. Kemudian teman-teman di sini ya, kita bikin fragment. Oke, fragment sama dengan 0. Oke. Kemudian di sini switch item dot get item ID. Oke. Item dot get item ID. Oke, coba saya lihat apa yang bikin dia salah. Oh ya, ini harus dihapus ya, ini harus dihapus, sorry, supaya dia nggak merah. Oke, biarin dulu. Public boolean on navigation item selected no. Ini juga kalau nggak salah ya dihapus juga ya. Tuh, saya lupa. Oh, nggak benar ya. No menu item. Oke, biarin dulu aja. Kemudian di sini ada case r.id.navHome. Nah, kalau si user mencet tombol home, maka fragment sama dengan new home fragment titik koma gitu ya, break. Nah, seperti itu. Kita copy 5 kali ya. 2, 3, 4. Nah, tadi nav home, kemudian ada apa lagi? Susah. SWITCH. Masih ada error ya. Fragment. Oh, S-nya kecil. Sorry, S-nya kecil ya. Kemudian nav home, coba kita lihat. Saya lupa. Menu ya. Menunya tadi ID-nya. Nah, jadi ID nav home itu diambil dari sini. Nav home, kemudian trending. Saya copy paste aja ya supaya gampang. Kemudian di sini berarti trending. Nah, gitu kan. Nah, gitu teman-teman. Gampang aja. Kemudian di sini subscription ya. Oke. Kemudian di sini sama berarti subscription. Nah, oke. Kemudian di sini apa lagi? Shared. Copy aja. Kemudian di sini juga shared. Kemudian di sini shared. Nah, enter. Yang terakhir adalah library. Jadi ID-nya yang ini ya. Jangan di copy sampai add plus ID itu jangan. Jadi ID-nya cukup sampai nav underscore library gitulah ya. Oke, kemudian di sini berarti library fragment. Oke, sekarang saya kayaknya nggak ada error. Kita akan coba running aplikasinya. Mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Kita klik trending. Nggak bisa. Waduh. Harus diperbaiki lagi. Oh iya, kurang satu. Oke, get support fragment manager, kemudian tadi di sini bagian transaction, kemudian di sini replace, kemudian di sini r.id.
dot main container. Main container nih ID dari ini ya, ID dari nih layout kita, ID dari constraint layout, koma dengan fragment. Oke, dot commit, nah titik koma. Oke, yang ketinggalan tuh ini karena ini yang menyebabkan dia nggak bisa diklik. Oke, alhamdulillah berhasil ya. Nah, jadi gitu teman-teman. Fragment ini sangat berguna ya, terutama untuk menghasilkan tampilan yang wow, yang luar biasa. Karena apa itu tadi? Karena gimana ya? Dengan adanya fragment, tampilan aplikasi kita itu menjadi lebih kaya gitu ya, menjadi lebih kaya. Oke, teman-teman gitu. Sebentar ya. Saya tuh kayaknya ada yang ketinggalan, harusnya di sini ada ini. Harusnya di sini ada apa tulisannya, kan seperti di YouTube ya, ada tulisan ininya. Oke, coba kita edit dong. Kita edit ini, jangan unlabeled. Labeled. Nah, labeled, coba desainnya. Nah, bisa ya. Ternyata itu masalahnya. Oke, nah gitu teman-teman. Jadi seperti itu. Seperti itu ya. Nah, bagusnya ini namanya action bar. Coba kita hilangkan juga. Cara menghilangkan action bar itu teman-teman masuk ke sini ya, resource, kemudian values ya. Nah, double klik directory atau folder ini, kemudian nih darknya ganti jadi no. Oke, langsung aja di run. Nah, nanti aplikasi teman-teman akan terlihat jauh lebih bersih ya. Kemudian ini ini namanya status bar. Status bar itu bisa dirubah. Jadi, nah ini nih, status bar tuh merubahnya di sini warnanya. Secondary aja, secondary. Oke, kita lihat hasilnya. Tadi kan warna biru. Nah, sekarang warna apa? Nah, dia menyesuaikan warnanya dengan yang ini. Oke, ini kurang bagus ya, tapi nggak apa-apa. Nah, sekarang saya ini sebenarnya tutorialnya sudah selesai, tapi kan kita akan coba kembangkan supaya teman-teman punya pengetahuan yang lebih ya. Gimana misalnya kalau kita pengen bikin seperti ini ya. Ini kan contoh apa? Contoh punya kita kan seperti ini. Lihat ya, ini kotak biasa. Kemudian, nah kalau yang ini, nah teman-teman mau nggak kalau kita bikin seperti ini? Nah, cara bikinnya gimana? Gitu kan? Nah, kita akan coba improvisasi dulu ya. Kita akan coba improvisasi. Pertama-tama tadi pastinya kita ubah dulu yang label tadi menjadi unlabel karena ini yang orang tuh kan nggak ada labelnya ya, jadi supaya nggak ada labelnya juga yang kita. Kemudian di sini tambahin margin teman-teman, margin 30 dp, sudah seperti itu ya. Kemudian teman-teman tambahin ini. Nah, ada yang harus ditambahkan dulu. Apa itu? Oke, saya cari dulu ya. Ada yang harus ditambahkan, yaitu nah di sini di bagian drawable ini. Coba kita run dulu ya. Kalau kita run punya kita, nanti seperti apa hasilnya. Nah, nanti kotaknya seperti ini. Tadi karakter atau teksnya hilang ya. Dan karena ada marginnya 30, berarti di sini 30. Kita akan bikin bulat di sini ya. Nah, caranya gimana? Teman-teman klik kanan di bagian drawable ya, drawable. Kemudian new drawable resource file. Kemudian di sini saya lupa, biarin deh. Rounded corner. Oke, rounded corner. Oke aja. Kemudian kita jadikan di sini
Oh salah ya, salah. Harusnya di sini bukan selektor. Oke, hapus dulu ya. Coba kita hapus dulu. Delete dulu ya. Oke. Drawable sekali lagi. Drawable resource file, kemudian ininya shape ya. Shape. Nah, teman-teman ketikin aja shape. Kemudian di sini rounded corner. Nah, rounded corner diokein aja. Ini jadi tagnya berubah menjadi shape. Kemudian di sini ya, nah di sini enter sebelum tanda kurungnya Android shape rectangle. Rectangle itu untuk kotak. Kemudian, nah tapi kotaknya kita harus ada radiusnya, corners. Kemudian di sini radius berapa? Coba kita kasih 100 dp. Oke, kemudian di sini solid, kemudian color white, garis miring, save. Kemudian kita ini ya, saya coba lihat lagi contekannya. Saya coba lihat lagi contekannya. Oke, activity. Kemudian nah ini di bagian main activity, setelah kita bikin rounded corner ya, corner, kita kasih backgroundnya adalah rounded corner. Nah, enter. Kemudian teman-teman run, lihat di sini hasilnya. Oke, nah seperti itu teman-teman. Hebat ya, keren ya. Nah, jadi seperti itu cara bikin navigation menu. Nah, saya pengen ini aja deh. Satu lagi yang pengen saya lakukan buat teman-teman, yaitu merubah warna ini. Gimana cara merubah warna menu ini? Misalkan warnanya jadi abu-abu gitu ya. Ada nggak caranya? Coba. Ini oke. Item selector. Oke, kita cari item selector tadi. Nah, di sini. Oke, state. Nah, di sini merubahnya di sini. Warna abu-abu itu ketika kita coba deh ya. Coba deh F1. Ketika nilainya sama CCC AA BBB CCC sebanyak 6 kali atau F1 itu warnanya pasti sama ya. Atau gini bisa nggak? Oh, nggak bisa ya. Oke. Kita run aja. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini abu-abu tuh F1 nih ya, kayaknya ke ini keterangan ya. Coba C1. Nah, coba ya. Oke, kita klik. Nah, gitu teman-teman, hebat ya. Nah ini yang saya bilang tadi, kalau yang aktif itu dia menggunakan warna ini nih, warna yang checked. Nah, kalau kita rubah pengen warna merah, berarti checkednya rubah warna merah. Jadi teman-teman harus hafal warnanya. Warna merah itu FF0000. Jadi ini untuk air, red, green, blue. Nah, kalau pengen red berarti FF0000. Run lagi. Itu untuk yang aktifnya. Nah, merah ya. Nah, bisa. Oke teman-teman, itu untuk yang merah. Nah, gimana untuk yang press ini? Press ini sebenarnya dia warnanya muncul dengan sekejap ya, jadi sebenarnya nggak perlu juga dimasukin, nggak apa-apa, karena itu warna yang muncul ketika kita ini aja dalam waktu yang sekejap, jadi mata kita nggak bisa lihat. Nah, gitu ya. Oke, hilangin aja itu tadi. Nah, dan teman-teman, ini adalah akhir dari tutorial bagaimana caranya membuat fragmen navigation bar dengan menggunakan fragmen. Nah, tutorial ini sangat panjang dan saya yakin membingungkan juga, tapi saya harap mudah-mudahan teman-teman bisa mengikutinya ya. Dan di sini juga errornya juga sedikit, jadi saya yakin teman-teman kalau pengen berekspresi atau membuat desain navigation bottom yang lebih baik, yang lebih bagus dari saya, pasti bisa ya.
Caranya mudah, dan ini nanti akan kita gunakan ke tutorial yang selanjutnya ya. Jadi teman-teman jangan lupakan tutorial ini. Kemudian selamat jumpa atau sampai jumpa di video berikutnya. Mudah-mudahan yang kita sampaikan kali ini bermanfaat ya. Selamat beraktivitas. Sekarang kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.